Seorang pengusaha kesepian, buta selama bertahun-tahun, hidup dikelilingi kemewahan namun terjebak dalam kegelapan total. Semuanya berubah ketika seorang gadis miskin masuk ke tamannya dan dengan tegas berkata, "Aku bisa menyembuhkan matamu." Dia tertawa ragu hingga kejadian aneh dan pengungkapan mulai meruntuhkan dunia di sekelilingnya. Apa yang tampak mustahil menjadi satu-satunya jalan keluarnya, tetapi mempercayainya bisa saja mengorbankan lebih dari sekadar penglihatannya. Jika cerita ini menarik bagi Anda, jangan lupa berlangganan saluran kami dan beritahu kami dari kota mana Anda menonton kami. Lanjutkan. Hujan deras mengguyur kota Jakarta pada malam itu. Kawasan Sudirman, dengan gedung-gedung pencakar langitnya yang menjulang, tampak berkilau diterpa cahaya lampu yang memantul di aspal basah. Di lantai 27, salah satu gedung perkantoran mewah, seorang gadis kecil berusia 10 tahun bernama Sari Widodo duduk di sudut ruangan, membaca buku pelajaran bahasa Belanda yang dipinjamnya dari perpustakaan sekolah. Ibunya, Dewi Widodo, sedang membersihkan ruangan Direktur Utama PT Nusantara Jaya Perkasa, salah satu perusahaan konglomerasi terbesar di Indonesia. Dewi adalah seorang petugas kebersihan yang selalu membawa Sari bersamanya saat bekerja lembur di malam hari. Sebagai seorang ibu tunggal, ia tidak punya pilihan lain. Namun Sari bukanlah gadis kecil biasa. Di usianya yang masih sangat muda, ia telah menguasai 3 bahasa asing, Inggris, Belanda, dan Jepang. Kemampuan linguistiknya yang luar biasa adalah hasil dari kesukaannya membaca dan menonton saluran televisi internasional di ruang tunggu gedung ini setiap kali menemani ibunya bekerja. "Sari, jangan lupa kerjakan PR matematikamu," ucap Dewi sambil mengelap kaca jendela besar yang menghadap ke pemandangan kota Jakarta yang gemerlap. "Sudah selesai, Bu," jawab Sari tanpa mengalihkan pandangannya dari buku. "Ini sedang belajar kosakata baru bahasa Belanda." Dewi tersenyum melihat putrinya yang rajin. Meski hidup mereka tidak mudah sejak suaminya menghilang 10 tahun lalu, Dewi bersyukur karena Sari tumbuh menjadi anak yang cerdas dan baik hati. Ia selalu berharap suatu hari nanti Sari bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari yang bisa ia berikan. Tiba-tiba, deringan telepon memecah keheningan ruangan. Dewi sedang berada di kamar mandi untuk mengambil air, sehingga Sari refleks mengangkat telepon. "Selamat malam PT Nusantara Jaya Perkasa," sapa Sari dengan suara sopan. Apa ini dengan sekretaris Pak Budi Santoso?" tanya suara di seberang telepon dalam bahasa Jepang dengan aksen yang kental. Tanpa ragu, Sari menjawab dengan bahasa Jepang yang lancar, "Maaf, sekretaris Pak Budi tidak ada di tempat saat ini. Bisa saya bantu?" Pria di seberang telepon terdengar terkejut sejenak, namun kemudian melanjutkan percakapan dalam bahasa Jepang, yakin bahwa ia berbicara dengan seorang karyawan resmi. "Tolong sampaikan kepada Tanaka-san bahwa semuanya sudah diatur. Kontrak pengalihan aset sudah siap ditandatangani. Dalam 3 hari semua aset PT Nusantara Jaya Perkasa akan berpindah tangan, dan Budi Santoso tidak akan bisa berbuat apa-apa." Sari terdiam, jantungnya berdetak kencang. Ia menyadari bahwa ia sedang mendengarkan sesuatu yang tidak seharusnya ia dengar. "Katakan padanya bahwa dokumen terakhir sudah kami manipulasi. Tanda tangan palsu sudah sempurna. Rencana penggelapan dana sudah hampir selesai. Budi Santoso akan kehilangan segalanya dalam 3 hari, dan kita akan membagi keuntungan sesuai kesepakatan." Sari merasa tegang namun berusaha tetap tenang. "Saya akan sampaikan pesannya," jawabnya singkat, berusaha menyembunyikan keterkejutannya. "Bagus, dan jangan lupa ini rahasia. Jangan sampai ada yang tahu tentang rencana ini selain Tanaka-san dan Agus Purnomo. Mengerti?" "Saya mengerti," jawab Sari. Tangannya gemetar saat mencatat semua informasi penting di buku catatannya. Setelah telepon ditutup, Sari duduk terpaku. Ia baru saja mendengar rencana untuk menghancurkan perusahaan tempat ibunya bekerja. Pak Budi Santoso, pemilik perusahaan yang selalu ramah padanya dan ibunya, akan ditipu oleh orang-orang kepercayaannya sendiri. Dewi kembali ke ruangan dan melihat putrinya tampak pucat. "Ada apa, Nak? Siapa yang telepon tadi?" Dengan suara bergetar, Sari menceritakan semua yang didengarnya. Awalnya, Dewi ragu dan khawatir putrinya salah mengerti. Namun, saat melihat catatan detail yang ditulis Sari, ia mulai percaya. Terlebih lagi karena Sari menjelaskan bahwa orang yang menelepon menyebut nama Pak Agus Purnomo.
direktur keuangan perusahaan yang memang selalu berbicara dalam bahasa Jepang di telepon. "Kita harus memberitahu Pak Budi," kata Sari dengan tegas. "Dia selalu baik pada kita, Bu. Kita tidak bisa diam saja sementara orang-orang jahat mencoba menghancurkannya." Dewi tampak khawatir. "Tapi bagaimana caranya? Kita hanya petugas kebersihan dan anak kecil. Siapa yang akan percaya pada kita?" "Pak Budi orang baik, Bu. Dia akan mendengarkan kita," Sari bersikeras. "Kita bisa menemuinya besok pagi di kafe Sunda Kelapa. Ibu bilang dia selalu minum kopi di sana sebelum berangkat ke kantor, kan?" Dewi menghela napas panjang. Ia takut akan konsekuensinya jika mereka ikut campur dalam urusan bisnis besar seperti ini. Tapi ia juga tidak bisa mengabaikan kebenaran, terutama ketika menyangkut orang yang selalu memperlakukannya dengan hormat, meskipun ia hanya seorang petugas kebersihan. "Baiklah," kata Dewi akhirnya, "besok pagi kita akan menemuinya, tapi kau harus berjanji untuk berhati-hati, Sari. Ini bukan permainan." Keesokan paginya hujan masih membasahi Jakarta. Dewi dan Sari duduk dengan gelisah di sudut kafe Sunda Kelapa yang terletak di lantai dasar gedung perkantoran. Tepat pukul 7, Budi Santoso memasuki kafe dengan payung hitamnya. Pria paruh baya yang selalu berpenampilan rapi, itu memesan kopi hitam kesukaannya seperti biasa. Dewi mengumpulkan keberaniannya dan mendekati meja Budi. "Selamat pagi, Pak Budi. Maaf mengganggu pagi Bapak. Saya Dewi, petugas kebersihan di kantor Bapak, dan ini anak saya, Sari." Budi tersenyum ramah. "Ah, Bu Dewi, tentu saya mengenal Anda. Dan ini putri Anda yang pintar itu? Saya sering melihatnya membaca buku-buku tebal di kantor." "Pak," Sari langsung bicara, tidak ingin membuang waktu. "Ada yang ingin kami sampaikan. Ini sangat penting." Melihat keseriusan di wajah gadis kecil itu, Budi mempersilakan mereka duduk. Sari kemudian menceritakan tentang telepon malam sebelumnya, menjelaskan detail demi detail dengan percaya diri dalam bahasa Jepang yang fasih, bahkan menirukan aksen si penelepon. Awalnya Budi tampak tidak percaya. Bagaimana mungkin seorang anak berusia 10 tahun bisa berbicara bahasa Jepang selancar itu? Dan bagaimana mungkin Agus Purnomo, orang kepercayaannya selama 15 tahun, berencana mengkhianatinya? "Saya tahu ini sulit dipercaya, Pak," kata Sari, seolah membaca pikiran Budi. "Tapi saya mencatat semua yang dia katakan." Ia menyerahkan buku catatannya yang berisi tulisan rapi dalam bahasa Jepang. Budi membaca catatan itu dengan seksama dan wajahnya berubah pucat. Beberapa detail yang disebutkan dalam catatan itu hanya diketahui oleh orang-orang dalam lingkaran terdekatnya. Dan nama Tanaka, seorang investor Jepang yang baru-baru ini menunjukkan ketertarikan pada perusahaannya, muncul beberapa kali. "Bagaimana kau bisa berbicara bahasa Jepang?" tanya Budi, masih tidak percaya. "Saya belajar sendiri, Pak," jawab Sari. "Dari buku-buku dan menonton saluran NHK di televisi kantor. Dan juga dari mendengarkan Pak Agus berbicara di telepon." Budi menatap gadis kecil itu dengan kagum. Kemudian ia menoleh ke arah Dewi yang tampak cemas. "Bu Dewi, jika yang dikatakan putri Anda benar, Anda berdua telah menyelamatkan hidup saya dan perusahaan yang saya bangun selama 30 tahun, kata Budi dengan suara berat. "Saya membutuhkan bantuan kalian untuk membuktikan pengkhianatan ini." Hujan di luar semakin deras, menciptakan suasana dramatis saat aliansi tak terduga antara seorang konglomerat, seorang petugas kebersihan, dan seorang gadis kecil berbakat terbentuk di sudut kafe yang tenang itu. Ruang kerja pribadi Budi Santoso di rumahnya yang megah di kawasan Menteng menjadi markas rahasia mereka. Sari, Dewi, dan Budi duduk mengelilingi meja kayu jati dengan dokumen-dokumen berserakan di hadapan mereka. Seminggu telah berlalu sejak pertemuan di kafe, dan sejak saat itu ketiganya telah bekerja sama untuk mengungkap konspirasi yang mengancam PT Nusantara Jaya Perkasa. Jadi berdasarkan analisis kita, Agus Purnomo telah memanipulasi laporan keuangan selama 2 tahun terakhir, kata Budi sambil menunjuk beberapa dokumen. Tapi dia tidak bekerja sendiri. Ada seseorang bernama Tanaka yang menghubunginya dari Jepang, dan setidaknya ada 3 orang lagi di dalam perusahaan yang terlibat. Sari, yang duduk di sebelah Budi, mengangguk. Matanya yang tajam memperhatikan setiap detail dokumen. "Pak, saya pikir kita perlu menemukan siapa itu Tanaka sebenarnya. Nama ini terdengar seperti nama samaran." Budi tersenyum.
sekali lagi terpukau oleh kecerdasan gadis kecil ini. Kau benar, Sari. Aku sudah menyelidiki semua investor dan mitra bisnis Jepang yang pernah bekerja sama dengan perusahaanku, tapi tidak ada yang bernama Tanaka. Ini pasti nama samaran. Dewi yang awalnya ragu untuk terlibat, kini tampak sama seriusnya dengan mereka. Bagaimana dengan Rini Kusuma, sekretaris Bapak? Dia mungkin tahu sesuatu atau bahkan mungkin terlibat. Saya sering melihatnya bekerja larut malam bersama Pak Agus. Tidak, Budi menggeleng. Rini adalah salah satu karyawan terloyalku. Dia sudah bekerja denganku sejak awal pendirian perusahaan. Tapi kau benar, dia mungkin tahu sesuatu tanpa menyadari bahwa dia sedang dimanfaatkan. Tiba-tiba, ponsel Budi berbunyi. Ia melihat nama penelepon dan wajahnya menegang. Agus, gumamnya sebelum mengangkat telepon. Halo Agus, ada apa? Sari dan Dewi duduk diam, mendengarkan satu sisi percakapan dengan napas tertahan. Tentu aku akan memeriksa proposal itu. Besok kita bisa bertemu untuk membahasnya. Ya, aku mengerti betapa pentingnya investasi ini bagi perusahaan. Tidak, aku belum bertemu dengan Tanaka-san. Baiklah, sampai jumpa besok. Setelah menutup telepon, Budi menatap Sari dan Dewi dengan serius. Mereka memajukan rencananya. Agus ingin aku menandatangani beberapa dokumen besok yang katanya adalah proposal investasi dari Tanaka. Tapi berdasarkan apa yang kalian beritahukan padaku, aku yakin ini adalah jebakan. Apa yang akan kita lakukan? Tanya Dewi cemas. Budi berpikir sejenak. Kita perlu mencari tahu lebih banyak dan untuk itu kita butuh bantuan dari dalam. Ia kembali meraih ponselnya dan mengetik pesan singkat. 15 menit kemudian, bel pintu berbunyi. Rini Kusuma, sekretaris Budi yang selalu tampil profesional, memasuki ruangan dengan wajah bingung. Pak Budi, ada apa memanggil saya malam-malam begini ke rumah Bapak? Tanyanya, lalu menyadari kehadiran Dewi dan Sari. Oh, selamat malam Bu Dewi. Halo Sari. Rini, duduklah, kata Budi. Ada hal serius yang perlu aku bicarakan denganmu. Selama 1 jam berikutnya, Budi menjelaskan situasinya kepada Rini. Ekspresi wanita itu berubah dari bingung menjadi terkejut, kemudian marah. Sebagai sekretaris, ia telah memproses banyak dokumen yang disiapkan Agus, tanpa menyadari bahwa ia sedang membantu sebuah penipuan besar. Saya tidak percaya ini, katanya, suaranya bergetar antara amarah dan pengkhianatan. Saya telah mempercayai Pak Agus. Dia bahkan mengajak saya makan malam beberapa kali belakangan ini. Apakah itu hanya untuk memanipulasi saya? Kemungkinan besar, jawab Budi dengan nada prihatin. Tapi sekarang kau bisa membantu kami mengungkap kejahatan ini. Kau memiliki akses ke semua dokumen perusahaan dan jadwal Agus. Kau bisa menjadi mata dan telinga kami di dalam. Rini menatap Budi, lalu Dewi dan Sari. Matanya berhenti pada Sari yang menatapnya dengan penuh harap. Gadis kecil yang luar biasa, gumamnya. Kau yang mendengar telepon itu, bukan? Dan kau yang pertama kali menyadari konspirasi ini. Sari mengangguk. Saya kebetulan berada di tempat dan waktu yang tepat, Bu Rini. Dan saya tidak bisa diam saja ketika mendengar orang-orang jahat ingin menyakiti Pak Budi. Rini tersenyum kecil. Kalau begitu, aku juga tidak bisa diam saja. Aku akan membantu kalian. Dengan bergabungnya Rini, investigasi mereka memasuki fase baru. Sebagai sekretaris Budi, Rini memiliki akses ke semua dokumen dan komunikasi perusahaan. Ia mulai mengumpulkan bukti-bukti manipulasi keuangan yang dilakukan Agus. Sementara itu, Dewi yang bekerja sebagai petugas kebersihan bisa masuk ke berbagai ruangan tanpa menimbulkan kecurigaan. Sari dengan bakatnya berbahasa Jepang ditugaskan untuk menerjemahkan dan menganalisis semua komunikasi dengan pihak Jepang. Dan betapa terkejutnya mereka ketika menemukan bahwa Tanaka sebenarnya adalah Roberto Hashimoto, seorang pengusaha keturunan Jepang Brasil yang pernah terlibat dalam beberapa kasus penipuan korporasi di Amerika Latin. Ini semakin rumit, kata Budi saat mereka berkumpul kembali di rumahnya 3 hari kemudian. Roberto Hashimoto adalah rival bisnis lamaku. Kami pernah bersaing untuk sebuah proyek besar di Surabaya 10 tahun lalu dan perusahaanku yang memenangkannya. Jadi ini balas dendam? Tanya Dewi. Lebih dari itu, jawab Budi. Ini tentang mengambil alih aset-asetku dan menghancurkan semua yang telah kubangun. Rini yang sedang memeriksa beberapa dokumen
tiba-tiba mengerutkan kening. "Pak, lihat ini." Ia menyodorkan sebuah berkas. Ini adalah laporan perjalanan Agus ke Sao Paulo 3 tahun lalu. Pada saat itu, ia melaporkan bahwa ia pergi untuk bertemu calon investor, tapi tidak ada nama spesifik yang disebutkan. Itulah saat pertama ia bertemu Roberto, simpul Budi. 3 tahun mereka merencanakan ini. Sari, yang sejak tadi memperhatikan dengan seksama, tiba-tiba mengajukan pertanyaan yang tidak terpikir oleh siapapun. "Pak Budi, mengapa Pak Roberto begitu dendam kepada Bapak? Apakah hanya karena kalah tender 10 tahun lalu? Sepertinya ada sesuatu yang lebih personal." Pertanyaan itu menohok Budi. Ia menatap Sari dengan pandangan yang sulit diartikan, sebelum akhirnya menghela napas panjang. "Kau benar, Sari. Ada sesuatu yang lebih personal." Ia menatap Dewi sejenak, lalu kembali ke Sari. "Roberto dan aku dulu bersahabat. Kami sama-sama memulai karir dari nol. Tapi kemudian kami jatuh cinta pada wanita yang sama. Ruangan itu mendadak sunyi. Dewi tampak tidak nyaman, sementara Rini menatap bosnya dengan terkejut. Wanita itu memilihku, lanjut Budi. Kami menikah, tapi pernikahan kami tidak bertahan lama. Aku terlalu fokus pada perusahaan mengabaikannya. Dan akhirnya dia pergi membawa serta putri kami yang baru lahir." Air mata menggenang di mata Budi. "Aku mencarinya selama bertahun-tahun, tapi dia seperti lenyap di telan bumi. Dan sekarang Roberto muncul kembali. Mungkin dia tahu sesuatu tentang mantan istriku dan putriku, dan dia menggunakan itu untuk membalas dendam." Dewi tampak pucat. Tangannya gemetar saat ia meraih segelas air. "Siapa? Siapa nama mantan istri Bapak?" tanyanya dengan suara nyaris berbisik. Budi menatapnya dengan heran. "Namanya Lestari. Lestari Widodo." "Kenapa kau bertanya?" Dewi hampir menjatuhkan gelasnya. Sari menatap ibunya dengan bingung, kemudian beralih ke Budi. Sebuah kesadaran perlahan muncul di wajahnya yang polos. "Widodo," gumam Budi, menatap Dewi dengan pandangan yang berubah. "Nama keluargamu juga Widodo, bukan?" Ia beralih menatap Sari, seolah melihatnya untuk pertama kali. "Dan usiamu 10 tahun?" Dewi tidak bisa menahan air matanya. Saya mengganti nama depan saya setelah meninggalkan Bapak. Dari Lestari menjadi Dewi. Saya tidak ingin ditemukan. Saya terlalu sakit hati dengan semua pengabaian Bapak. Dan saya tidak tahu bahwa perusahaan tempat saya bekerja adalah milik Bapak. Karena saat itu, perusahaannya belum sebesar sekarang dan namanya pun berbeda." Budi terpaku di tempatnya, tidak mampu berkata-kata. Ia menatap Sari, yang kini berdiri di samping ibunya dengan pandangan tidak percaya. Kau adalah putriku?" Sari, dengan kecerdasan dan kematangan yang jauh melampaui usianya, adalah yang pertama pulih dari keterkejutan. "Sepertinya takdir mempertemukan kita kembali, Pak. Maksud saya, Ayah," katanya dengan suara bergetar. "Dan mungkin ini juga saatnya kita bersama-sama menghadapi bahaya yang mengancam keluarga kita." Rini, yang sedari tadi hanya bisa terdiam menyaksikan drama keluarga yang tak terduga ini, akhirnya berbicara. "Maaf menyela, tapi ini menjelaskan banyak hal. Roberto mungkin tahu tentang hubungan kalian dan ingin memanfaatkan situasi ini." "Tapi bagaimana ia bisa tahu? Dan apa hubungannya dengan Agus?" tanya Dewi. "Kita harus mencari tahu," kata Budi. Masih berusaha mencerna kenyataan bahwa ia telah menemukan kembali keluarga yang hilang selama 1 dekade. Dan kita harus bergerak cepat. Agus berencana membuatku menandatangani dokumen-dokumen besok yang akan memberikan Roberto kendali atas perusahaanku. "Kita butuh rencana," kata Sari dengan tegas, kembali ke masalah utama. "Dan saya punya ide." Semua orang di ruangan itu menatap gadis kecil berusia 10 tahun dengan campuran kagum dan harap. Malam itu di bawah langit Jakarta yang dipenuhi bintang, rencana untuk menyelamatkan perusahaan dan mempersatukan kembali keluarga yang terpisah mulai terbentuk. Namun, tidak ada yang tahu bahwa konspirasi yang mereka hadapi jauh lebih kompleks dari yang mereka kira, dengan pengkhianat yang bersembunyi lebih dekat dari yang mereka duga. Pagi itu, kantor PT Nusantara Jaya Perkasa terlihat seperti biasa. Karyawan berlalu lalang, rapat pagi berlangsung di berbagai ruangan, dan aroma kopi menguar dari pantry. Namun, di balik rutinitas normal itu, sebuah operasi rahasia sedang berlangsung. Sari duduk di ruang kerja Rini,
berpura-pura mengerjakan PR sekolahnya. Sebenarnya ia sedang mengamati monitor komputer yang dihubungkan ke kamera tersembunyi yang dipasang di ruang rapat utama tempat Budi dan Agus akan bertemu. Di telinganya terpasang earpiece kecil yang terhubung dengan mikrofon yang dipakai Budi secara tersembunyi. "Semua siap?" tanya Sari melalui mikrofon kecil tersembunyi di pergelangan tangannya. "Siap," jawab Budi singkat dari ruang rapat. Agus baru saja masuk. Di sisi lain gedung, Dewi sedang membersihkan ruangan Agus Purnomo, berpura-pura melakukan tugas rutinnya. Namun, saat tidak ada yang melihat, ia memasang perangkat penyadap kecil di bawah meja kerja Agus yang akan merekam semua percakapan telepon di ruangan tersebut. "Aku sudah memasang alatnya," bisik Dewi melalui earpiece-nya. "Bergerak ke posisi berikutnya." Rencana yang disusun Sari begitu rinci dan brilian hingga Budi dan Rini takjub. Gadis 10 tahun itu telah memikirkan segala kemungkinan dan menempatkan semua orang pada posisi strategis untuk mengumpulkan bukti sebanyak mungkin. Di ruang rapat, Budi berjabat tangan dengan Agus, tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa. "Jadi Agus, kau bilang ada dokumen penting yang perlu kutandatangani hari ini?" Agus, seorang pria berusia 40-an dengan kacamata berbingkai tipis, tersenyum percaya diri. "Benar, Pak. Ini adalah dokumen kerja sama investasi dengan Tanaka Group dari Jepang. Mereka menawarkan suntikan modal besar yang akan meningkatkan nilai perusahaan kita hingga 30%. Budi berpura-pura tertarik. "Itu terdengar sangat menjanjikan. Boleh kulihat dokumennya?" Agus menyerahkan sebuah map tebal berisi puluhan lembar dokumen dalam bahasa Indonesia dan Jepang. "Ini dia, Pak. Semua sudah dipersiapkan dengan baik. Yang perlu Bapak lakukan hanyalah menandatangani di bagian yang sudah diberi tanda." Budi membuka map tersebut dan mulai membaca. Ini cukup kompleks. Aku perlu waktu untuk memahaminya." "Oh, tidak perlu terlalu detail, Pak. Tim legal kita sudah memeriksa semuanya. Ini hanya formalitas," kata Agus. Jelas ingin Budi segera menandatangani tanpa membaca dengan teliti. Di ruang Rini, Sari mendengarkan percakapan tersebut dengan seksama. Ia melihat Rini memasuki ruangan dengan beberapa dokumen di tangannya. "Sari, aku menemukan sesuatu," bisik Rini, memperlihatkan beberapa lembar kertas. Ini adalah salinan dokumen yang sama dengan yang sedang ditunjukkan Agus kepada Pak Budi, tapi dalam versi aslinya. "Aku menemukannya di dalam brankas kecil di ruangan Agus saat dia sedang rapat kemarin." Sari membandingkan dokumen tersebut dengan apa yang muncul di layar monitor. "Ini berbeda," katanya. "Dokumen yang diberikan kepada ayah bukan tentang investasi, tapi tentang pengalihan kepemilikan aset. Jika ditandatangani, semua saham mayoritas akan berpindah tangan ke Tanaka Group dalam 3 hari. Kita harus memberitahu Pak Budi," kata Rini cemas. Sari menggeleng. Tidak sekarang, kita perlu membuat Agus mengakui rencananya. Beritahu ayah untuk pura-pura setuju, tapi minta waktu hingga besok untuk menandatangani." Rini mengirimkan pesan singkat ke ponsel Budi. Di ruang rapat, Budi merasakan ponselnya bergetar dan membaca pesan tersebut dengan diam-diam. "Agus, ini semua terlihat menjanjikan," kata Budi setelah beberapa saat. "Tapi aku ingin tim Wijaya, konsultan keuanganku, melihatnya dulu. Bagaimana kalau aku menandatanganinya besok pagi?" Agus terlihat sedikit terganggu. "Tapi Pak, Tanaka-san sudah menunggu konfirmasi kita. Mereka ingin proses ini selesai secepatnya." "Hanya 1 hari, Agus. Itu tidak akan membuat banyak perbedaan." Budi bersikeras dengan nada ramah namun tegas. Akhirnya Agus menyerah. "Baiklah, Pak. Besok pagi kalau begitu." Setelah Agus meninggalkan ruangan, Budi menghubungi Sari dan Rini melalui earpiece. Dia setuju untuk menunggu hingga besok. "Apa langkah kita selanjutnya?" "Ayah perlu bertemu dengan orang yang bernama Tanaka ini," kata Sari. "Kita perlu melihat siapa dia sebenarnya." "Aku setuju," kata Budi. "Tapi bagaimana caranya?" "Agus selalu menjadi perantara komunikasi kami." Sari tersenyum kecil. "Aku punya ide." Sore itu Rini menelepon Agus dengan suara panik yang dibuat-buat. "Pak Agus, Pak Budi ingin bertemu langsung dengan Tanaka-san malam ini. Dia bilang tidak akan menandatangani apapun tanpa bertemu investor secara langsung." Di seberang telepon, Agus terdengar terkejut. "Apa? Tapi Tanaka-san tidak ada di Jakarta saat ini."
Pak Budi sudah menghubungi Tanaka-san sendiri melalui email yang saya berikan padanya. Rini berbohong dengan mulus, dan Tanaka-san mengatakan bahwa dia ada di Jakarta saat ini dan bersedia bertemu. Ada keheningan panjang sebelum Agus menjawab, Aku akan mengaturnya. Di mana Pak Budi ingin bertemu? Di restoran Jepang Sakura pukul 8 malam, jawab Rini, menyebut restoran mewah di kawasan Senayan. Setelah menutup telepon, Rini bergabung dengan yang lain di apartemen Dewi, tempat mereka berkumpul untuk mendiskusikan langkah selanjutnya. Agus terdengar sangat gugup, kata Rini. Dia tidak menyangka Pak Budi akan meminta bertemu langsung dengan Tanaka. Karena Tanaka mungkin tidak berada di Jakarta, atau bahkan tidak ada sama sekali, kata Budi. Apa yang akan dia lakukan sekarang? Dia akan mencoba mencari seseorang untuk berpura-pura menjadi Tanaka, jawab Sari. Dan itulah saat kita akan menangkap basa mereka. Malam itu Budi tiba di restoran Sakura dengan mengenakan setelan jas terbaiknya. Di balik meja reservasi, Dewi berpura-pura sebagai staf restoran, sementara Sari dan Rini mengawasi dari jarak jauh menggunakan peralatan pengintai. Tepat pukul 8, Agus tiba bersama seorang pria Jepang yang tampak percaya diri. Pak Budi, perkenalkan, ini Tanaka-san, CEO Tanaka Group, kata Agus dengan senyum yang dipaksakan. Pria Jepang itu membungkuk sopan. Senang akhirnya bisa bertemu langsung, Santoso-san, katanya dalam bahasa Jepang. Budi, yang telah diajari beberapa frasa oleh Sari, membalas dalam bahasa Jepang terbata-bata. Senang bertemu Anda juga, Tanaka-san. Mari kita bicarakan kerja sama kita. Mereka duduk dan mulai makan malam dengan Agus sebagai penerjemah. Pria yang mengaku sebagai Tanaka berbicara panjang lebar tentang rencana investasi, visi bisnis, dan masa depan cerah yang menanti PT Nusantara Jaya Perkasa. Di jarak jauh, Sari mendengarkan dengan seksama melalui mikrofon tersembunyi yang dipasang di dasi Budi. Setelah beberapa menit, ia berbisik ke earpiece Budi. Ayah, dia bukan orang Jepang asli. Aksennya aneh, dan beberapa kata yang digunakannya tidak tepat. Tanyakan padanya tentang kampung halamannya di Jepang. Budi mengangguk kecil dan tersenyum pada tamunya. Tanaka-san, saya tertarik mendengar tentang kampung halaman Anda di Jepang. Di mana Anda dibesarkan? Pria itu tampak sedikit gugup. Saya dibesarkan di Tokyo, kota yang sangat sibuk, jawabnya dalam bahasa Jepang. Bagian mana di Tokyo? Tanya Budi mengikuti instruksi Sari. Shibuya. Sangat terkenal dengan persimpangan jalannya yang ramai, jawab pria itu, tampak semakin tidak nyaman. Sari kembali berbisik. Dia bohong. Aksennya seperti orang Osaka, bukan Tokyo, dan cara dia menyebut Shibuya tidak natural. Budi melanjutkan interogasi halusnya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan spesifik tentang Jepang yang telah disiapkan Sari. Semakin lama, Tanaka semakin kesulitan menjawab dan Agus terlihat semakin gelisah. Akhirnya Budi mengatakan sesuatu dalam bahasa Jepang yang membuat pria itu membeku. Ia telah mengajukan pertanyaan tentang festival musim panas terkenal di Shibuya, yang sebenarnya tidak ada, karena Shibuya tidak memiliki festival musim panas tertentu yang terkenal. Tanaka mencoba menjawab dengan mengarang cerita tentang festival tersebut, dan saat itulah Budi tahu bahwa ia telah menangkap basah mereka. Cukup sandiwara ini, kata Budi dalam bahasa Indonesia, menatap tajam pada Agus. Siapa pria ini sebenarnya? Agus tampak pucat. Pak Budi, saya bisa jelaskan. Jelaskan apa? Bahwa kau mencoba menipuku dengan aktor palsu? Potong Budi. Di mana Roberto Hashimoto yang sebenarnya? Mendengar nama itu, Agus tampak seperti baru saja melihat hantu. Bagaimana Bapak tahu tentang Roberto? Saat itu Dewi menghampiri meja mereka, tidak lagi berpura-pura sebagai staf restoran. Karena kami tahu segalanya, Pak Agus, tentang rencana kalian, tentang dokumen palsu, tentang segalanya. Agus menatap Dewi dengan bingung. Bu Dewi, apa yang Anda lakukan di sini? Sebelum Dewi bisa menjawab, Sari dan Rini bergabung dengan mereka di meja. Sari menatap pria yang berpura-pura sebagai Tanaka dan berbicara dalam bahasa Jepang yang fasih. Anda bukan orang Jepang, kan? Anda orang Indonesia yang bisa berbicara bahasa Jepang, tapi tidak cukup baik untuk menipu. Pria itu menatap Sari dengan kaget, tidak menyangka seorang anak kecil bisa berbicara bahasa Jepang selancar itu. Permainan selesai, Agus,
kata Budi. Kami tahu tentang rencanamu dan Roberto untuk mengambil alih perusahaanku. Yang ingin ku ketahui adalah kenapa? Kenapa kau mengkhianatiku setelah semua yang kita lalui bersama? Agus tampak runtuh. Ia menatap Budi dengan campuran rasa bersalah dan amarah. Karena Bapak tidak pernah menghargai saya. 15 tahun saya bekerja untuk Bapak, membuat Bapak kaya, tapi Bapak tidak pernah melihat saya lebih dari sekedar karyawan. Roberto menawarkan saya posisi sebagai partner, bukan bawahan. Dan kau percaya padanya? Tanya Budi tidak percaya. Pria yang terkenal dengan pengkhianatannya, Agus tertawa pahit. Setidaknya dia menghargai kemampuan saya. Tapi semua ini tidak penting lagi sekarang. Rencana kami sudah berjalan terlalu jauh untuk dihentikan. Dalam 48 jam, perusahaan Bapak akan jatuh, dengan atau tanpa tanda tangan Bapak. Budi menatap Agus dengan tajam. Apa maksudmu? Maksud saya, kata Agus dengan senyum licik, dokumen yang Bapak tolak untuk ditandatangani hari ini hanyalah formalitas. Kami sudah memiliki semua yang kami butuhkan, termasuk, ia melirik Rini, tanda tangan Bapak di dokumen-dokumen lainnya selama berbulan-bulan. Rini tersentak. Apa? Tapi itu tidak mungkin. Aku selalu memeriksa semua dokumen yang ditandatangani Pak Budi. Tidak semua, Rini sayang, kata Agus, kini dengan nada mengejek. Kau begitu fokus pada pekerjaanmu, hingga tidak menyadari bahwa beberapa dokumen yang kau pikir tidak penting, sebenarnya adalah bagian dari puzzle besar kami. Sari, yang sejak tadi mendengarkan dengan seksama, tiba-tiba berbicara. Tapi, bukankah tanda tangan palsu itu tidak akan bertahan jika ada pemeriksaan forensik? Dan bukankah kalian masih membutuhkan persetujuan Dewan Direksi untuk pengalihan aset sebesar itu? Agus menatap Sari dengan takjub. Siapa anak ini? Putriku, jawab Budi dengan bangga. Putri yang tidak pernah ku ketahui hingga baru-baru ini. Untuk pertama kalinya, Agus tampak benar-benar terkejut. Ia menatap Budi, Dewi, dan Sari bergantian, akhirnya menyadari hubungan mereka. Jadi ini, Agus tampak kehilangan kata-kata. Ini akan membuat Roberto sangat marah. Ia berdiri, diikuti oleh pria yang berpura-pura sebagai Tanaka. Kami permisi, tapi ingat Pak Budi, ini belum berakhir. Setelah Agus dan rekannya pergi, keempat sekutu itu duduk dalam keheningan sejenak. Apa sekarang? Tanya Dewi akhirnya. Sekarang, kata Sari dengan tekad di matanya, kita harus mencari tahu apa yang sudah mereka lakukan dan menghentikannya sebelum terlambat. Budi menatap putrinya dengan kagum. Aku setuju, dan kita harus bergerak cepat. Agus benar tentang satu hal. Jika dia mengatakan mereka memiliki semua yang mereka butuhkan, maka perusahaan dan semua karyawannya berada dalam bahaya besar. Dengan tekad baru, mereka meninggalkan restoran, tidak menyadari bahwa dari kejauhan seseorang mengawasi mereka. Seseorang yang akan memainkan peran kunci dalam drama yang semakin rumit ini. Hujan deras mengguyur Jakarta pagi itu, seolah langit turut mencurahkan ketegangan yang dirasakan. Budi, Dewi, Sari, dan Rini. Mereka berkumpul di ruang kerja Budi di kantor pusat PT Nusantara Jaya Perkasa dengan wajah-wajah serius mengelilingi meja besar yang dipenuhi dokumen. Berdasarkan pengakuan Agus semalam, kita tahu bahwa mereka telah memalsukan tanda tanganku di beberapa dokumen penting, kata Budi, membuka diskusi. Kita perlu menemukan dokumen-dokumen itu dan membatalkannya sebelum terlambat. Rini mengangguk, rasa bersalah terlihat jelas di wajahnya. Ini kesalahanku. Aku seharusnya lebih teliti dengan setiap dokumen yang melewati mejaku. Ini bukan salahmu, Rini, kata Dewi lembut. Agus telah memanipulasi kita semua. Sari, yang sedang memeriksa beberapa berkas dengan kacamata bacanya, tiba-tiba mengangkat kepala. Saya pikir kita perlu fokus pada dokumen-dokumen yang ditandatangani dalam 3 bulan terakhir. Berdasarkan percakapan telepon yang saya dengar, rencana mereka baru akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Sari benar, kata Budi. Rini, bisakah kau mengumpulkan semua dokumen yang ku tanda tangani selama 3 bulan terakhir? Rini mengangguk dan segera pergi untuk mengambil berkas-berkas tersebut. Sementara itu, Dewi menerima telepon dari petugas keamanan gedung. Ada seseorang yang ingin bertemu dengan kita, kata Dewi setelah menutup telepon.
Dia mengaku namanya Hendrik Wibowo, auditor keuangan independen yang dipekerjakan Agus 2 bulan lalu. Budi mengerutkan kening. Aku tidak pernah menyetujui perekrutan auditor eksternal. Ada apa ini? Dia bilang dia memiliki informasi penting tentang rencana Agus dan Roberto, lanjut Dewi, dan dia hanya akan berbicara dengan kita berempat. Setelah beberapa saat berdiskusi, mereka memutuskan untuk menemui Hendrik di sebuah ruang rapat kecil di lantai bawah, tempat yang lebih aman dan mudah untuk melarikan diri jika terjadi sesuatu yang mencurigakan. Hendrik Wibowo ternyata adalah seorang pria muda berusia sekitar 30-an dengan kacamata tebal dan wajah yang tampak cemas. Ia membawa tas laptop dan beberapa map tebal. "Terima kasih sudah menemui saya," katanya dengan suara pelan. "Saya tidak tahu harus bicara dengan siapa lagi. Saya takut nyawa saya dalam bahaya." "Tenang, Pak Hendrik," kata Budi. "Ceritakan pada kami apa yang terjadi." Hendrik menarik napas dalam-dalam sebelum mulai berbicara. 2 bulan lalu saya dipekerjakan oleh Pak Agus untuk melakukan audit khusus terhadap beberapa anak perusahaan PT Nusantara. Dia mengatakan ini adalah permintaan langsung dari Anda, Pak Budi, dan bahwa hasilnya harus dirahasiakan bahkan dari Dewan Direksi. "Saya tidak pernah meminta audit semacam itu," kata Budi. "Itulah yang mulai saya curigai," lanjut Hendrik. "Semakin saya menggali, semakin saya menemukan kejanggalan. Ada transfer dana besar ke rekening-rekening asing, pendirian shell company di berbagai negara tax haven, dan yang paling mencurigakan, ada dokumen pengalihan aset yang sudah ditandatangani oleh Anda, Pak Budi, yang akan efektif mulai besok pagi." "Apa?" Budi terperanjat. "Tunjukkan padaku dokumen itu." Hendrik membuka laptopnya dan menunjukkan beberapa file dokumen. "Ini adalah dokumen-dokumen yang berhasil saya kumpulkan. Saya mencurigai ada yang tidak beres ketika Pak Agus meminta saya untuk melaporkan temuan-temuan tertentu saja dan mengabaikan yang lainnya. Kemudian 3 hari lalu saya tidak sengaja mendengar percakapan telepon Pak Agus dengan seseorang bernama Roberto. Mereka membicarakan tentang mengambil alih dan menghancurkan Budi Santoso." Sari yang sedang memeriksa dokumen-dokumen di laptop Hendrik tiba-tiba menunjuk ke sebuah file. "Lihat ini. Ada dokumen transfer saham mayoritas ke sebuah perusahaan bernama Tanaka Hashimoto Group. Ini ditandatangani sebulan yang lalu." Budi melihat dokumen tersebut dan wajahnya memucat. "Ini bukan tanda tanganku, ini palsu." "Tapi sudah dilegalisir notaris," kata Hendrik. "Dan berdasarkan dokumen ini, mulai besok pagi, 60% saham PT Nusantara Jaya Perkasa akan berpindah tangan ke Tanaka Hashimoto Group." "Kita harus menghentikan ini," kata Dewi dengan nada mendesak. "Kita harus melaporkannya ke polisi." "Tidak semudah itu," kata Hendrik. "Mereka telah menyiapkan semuanya dengan sangat rapi. Bahkan ada bukti transfer uang ke rekening pribadi Pak Budi sebagai pembayaran untuk penjualan saham tersebut." "Tapi aku tidak pernah menerima uang semacam itu," protes Budi. "Memang tidak," kata Hendrik. "Uang itu ditransfer ke rekening atas nama Budi Santoso di Bank Swiss. Tapi itu bukan rekening Anda yang sebenarnya. Mereka membuat rekening palsu untuk membuat seolah-olah Anda telah menerima pembayaran." Rini, yang sedari tadi diam mendengarkan, tiba-tiba berbicara. Ada sesuatu yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin mereka bisa memalsukan tanda tangan Pak Budi, mendapatkan legalisasi notaris, dan mengatur semua ini tanpa ada yang mencurigai? Pasti ada orang dalam yang membantu mereka, seseorang dengan akses tinggi ke dokumen-dokumen perusahaan dan tanda tangan Pak Budi. Semua orang di ruangan itu saling berpandangan dengan curiga. "Bisa jadi siapa saja," kata Budi. "Direktur operasional, kepala divisi legal, bahkan Hawaku," kata Rini pelan. "Aku memiliki akses ke semua itu." "Tidak, Rini," kata Budi tegas. "Kau telah bekerja denganku selama bertahun-tahun. Aku mempercayaimu." Rini tampak lega, namun keraguan masih terlihat di matanya. "Tapi siapa lagi yang memiliki akses seperti itu?" Sari yang sedang memeriksa dokumen lain di laptop Hendrik tiba-tiba mengerutkan kening. "Tunggu sebentar. Lihat tanggal legalisasi notaris pada dokumen transfer saham ini. Tanggal 15 Juli. Bukankah hari itu Pak Budi sedang berada di Singapura untuk konferensi bisnis?" Budi mengangguk. "Benar, aku berada di Singapura selama seminggu penuh." "Dan siapa yang menemani Bapak ke Singapura?" tanya Sari. "Widya Pramesti,
kepala divisi legal, dan Budi berhenti sejenak. Dharma Kusuma, wakil direktur utama. Dharma Kusuma, Dewi tersentak. Bukankah dia sahabat Bapak sejak kuliah? Budi mengangguk dengan wajah muram. Ya, dia sahabat terbaikku. Kami membangun perusahaan ini bersama-sama dari nol. Dan apakah dia mengenal Roberto Hashimoto? Tanya Sari. Budi terdiam sejenak, mencoba mengingat. Ya, mereka bertemu beberapa kali dalam pertemuan bisnis internasional. Tapi aku tidak pernah berpikir mereka memiliki hubungan khusus. Hendrik yang sedang menelusuri lebih banyak file di laptopnya tiba-tiba menunjukkan sesuatu. Lihat ini. Ada email dari akun Dharma Kusuma ke alamat email asing membicarakan tentang rencana dan pembagian keuntungan. Email ini dikirim 3 bulan lalu. Rini mengambil ponselnya dan mengetik sesuatu dengan cepat. Aku akan mencari tahu lebih banyak tentang Dharma. Ada sesuatu yang selalu menggangguku tentang dia. Sementara Rini sibuk dengan ponselnya, Hendrik menunjukkan lebih banyak bukti yang mengindikasikan keterlibatan Dharma dalam konspirasi tersebut. Ada transfer dana mencurigakan, pertemuan rahasia yang tidak tercatat dalam agenda resmi, dan beberapa dokumen internal yang hanya bisa diakses oleh orang-orang dengan otoritas tinggi. Kurasa kita telah menemukan pengkhianat utama, kata Budi dengan nada sedih. Dharma sahabatku sendiri. Tapi kenapa? Tanya Dewi. Apa motifnya? Sebelum siapapun bisa menjawab, Rini kembali dengan wajah pucat. Aku baru saja mendapatkan informasi dari temanku di Departemen SDM. Dharma Kusuma ternyata adalah sepupu jauh Roberto Hashimoto dari pihak ibunya. Mereka telah merencanakan ini selama bertahun-tahun. Berita ini seperti pukulan telak bagi Budi. Ia duduk terkulai di kursinya, tidak percaya bahwa sahabat yang dipercayainya selama puluhan tahun telah mengkhianatinya dengan cara seperti ini. Dan ada lagi, lanjut Rini. Dharma sepertinya tahu tentang hubunganmu dengan Dewi di masa lalu. Dia sering menanyakan informasi tentang petugas kebersihan baru yang dipekerjakan tahun lalu, terutama tentang Dewi. Dewi menatap Budi dengan cemas. Dia tahu aku adalah mantan istrimu? Sepertinya begitu, kata Rini. Dan dia mungkin juga tahu tentang Sari. Sari yang sejak tadi mendengarkan semua informasi ini dengan tenang, tiba-tiba berbicara. Jika Paman Dharma adalah pengkhianat utama, maka kita harus menghadapinya langsung. Tapi kita butuh bukti yang kuat, dan kita perlu menggagalkan rencana transfer saham besok pagi. Bagaimana caranya? Tanya Budi. Dokumen itu sudah dilegalisir dan terdaftar secara resmi. Dengan membuktikan bahwa tanda tangan itu palsu, kata Sari. Dan saya tahu bagaimana caranya. Semua orang menatap Sari dengan penuh harap. Gadis kecil itu berdiri dengan penuh percaya diri. Matanya bersinar dengan determinasi. Kita perlu menemui notaris yang melegalisir dokumen itu. Jika kita bisa membuktikan bahwa dia tidak pernah bertemu ayah secara langsung saat legalisasi, maka dokumen itu bisa dibatalkan. Notaris wajib bertemu langsung dengan penandatangan dokumen, bukan? Hendrik mengangguk. Benar, itu adalah prosedur standar. Dan pada tanggal 15 Juli, ayah berada di Singapura, lanjut Sari. Jadi notaris itu pasti telah melakukan pelanggaran atau bahkan mungkin terlibat dalam konspirasi ini. Nama notarisnya Gunawan Chandra, kata Hendrik membaca dari dokumen. Kantornya di daerah Kuningan. Kita harus menemuinya segera, kata Budi bangkit dari kursinya. Waktu kita terbatas. Saat mereka bersiap-siap untuk pergi, pintu ruang rapat tiba-tiba terbuka. Dharma Kusuma berdiri di ambang pintu dengan senyum dingin di wajahnya. Pertemuan rahasia, Budi? Tanyanya dengan nada mengejek. Dan kau bahkan tidak mengundangku, sahabat lamamu. Suasana di ruangan itu mendadak tegang. Budi menatap Dharma, pria yang dulu dianggapnya seperti saudara sendiri, kini berdiri di hadapannya sebagai pengkhianat. Kenapa, Dharma? Tanya Budi dengan suara berat. Kenapa kau melakukan ini? Dharma melangkah masuk ke ruangan. Matanya menyapu semua orang yang hadir. Tatapannya berhenti pada Dewi dan Sari. Ah, reuni keluarga rupanya. Lestari, oh maaf Dewi sekarang, dan putri kecilmu. Betapa mengharukan. Jawab pertanyaanku, Dharma, desak Budi. Dharma tersenyum pahit. Kenapa? Kau masih bertanya kenapa? Selama 30 tahun aku berdiri di bayanganmu, Budi. Aku membantu membangun perusahaan ini sama sepertimu.
Tapi semua orang hanya mengenal nama Budi Santoso, sang jenius bisnis. Tidak ada yang ingat Dharma Kusuma, partner setianya yang selalu mengalah. Itu tidak benar, bantah Budi. Aku selalu menghargaimu, selalu memperlakukanmu sebagai partner sejajar. Benarkah? Tanya Dharma dengan nada sinis. Lalu mengapa namamu yang selalu muncul di media? Mengapa kau yang selalu mendapat penghargaan? Dan yang paling menyakitkan, Dharma berhenti sejenak, matanya menatap tajam ke arah Dewi. Mengapa Lestari memilihmu, bukan aku? Dewi terkesiap. Apa maksudmu? Oh, kau tidak tahu. Dharma tertawa hambar. Aku juga mencintaimu, Lestari. Sejak pertama kali Budi memperkenalkanmu sebagai kekasihnya, tapi kau tidak pernah melihatku. Tidak pernah. Pengakuan ini membuat semua orang di ruangan terkejut, terutama Dewi dan Budi. Jadi ini semua karena dendam pribadi? Tanya Budi tidak percaya. Kau menghancurkan perusahaan kita, mengkhianati kepercayaanku, hanya karena kau merasa tersaingi dan cemburu? Ini tentang keadilan, tegas Dharma. Dan sekarang akhirnya keadilan itu akan datang. Besok pagi semua yang kau banggakan akan menjadi milikku dan Roberto. Kau akan kehilangan segalanya, sama seperti aku kehilangan segalanya ketika harus hidup di bayanganmu selama 3 dekade. Dharma berbalik untuk pergi, tapi kemudian berhenti dan menoleh kembali. Oh, dan jangan coba-coba menemui Gunawan Chandra. Dia sudah tidak ada di Jakarta sejak kemarin. Sekarang permisi, aku memiliki perusahaan yang harus kupersiapkan untuk transisi kepemimpinan besok. Dengan itu, Dharma keluar dari ruangan, meninggalkan mereka dalam keheningan yang mencekam. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Dewi. Suaranya bergetar. Semua orang menatap Sari, yang anehnya tampak tenang bahkan setelah konfrontasi dramatis tersebut. Jangan khawatir, kata gadis kecil itu dengan senyum percaya diri. Saya punya rencana B. Malam telah larut ketika Budi, Dewi, Sari, Rini, dan Hendrik berkumpul di apartemen kecil milik Dewi di pinggiran Jakarta. Hujan masih turun di luar, menciptakan suasana suram yang sesuai dengan keadaan mereka saat ini. Jadi apa sebenarnya rencana B-mu, Sari? Tanya Budi, memecah keheningan yang sempat menyelimuti ruangan itu. Sari berdiri dan berjalan ke meja kecil di sudut ruangan. Ia mengeluarkan sebuah buku catatan bersampul biru dari tasnya dan membukanya. Sejak mendengar telepon pertama itu, saya sudah mencurigai bahwa konspirasi ini lebih besar dari yang terlihat, mulainya. Jadi saya mulai mengumpulkan informasi tentang semua orang di sekitar ayah, termasuk Paman Dharma. Sari membalik beberapa halaman bukunya dan menunjukkan catatan detail tentang Dharma Kusuma, kebiasaannya, jadwalnya, bahkan orang-orang yang sering dihubunginya. Saya memperhatikan bahwa Paman Dharma selalu bertemu dengan seseorang di kafe yang sama setiap Kamis sore. Saya mengikutinya 2 minggu lalu dan merekam percakapan mereka menggunakan alat perekam kecil yang saya beli dengan uang tabungan saya. Kau mengikuti Dharma? Tanya Budi, antara kagum dan khawatir. Itu bisa berbahaya, Sari. Sari tersenyum kecil. Tidak ada yang mencurigai seorang gadis kecil yang membaca buku di sudut kafe, ayah. Saya belajar untuk tidak terlihat. Ia mengeluarkan perekam kecil dari sakunya dan menekan tombol putar. Suara Dharma dan seorang pria lain terdengar mendiskusikan rencana untuk mengambil alih PT Nusantara Jaya Perkasa dengan sangat detail. Pastikan dokumen transfernya sudah siap. Begitu Budi menandatangani perjanjian investasi palsu itu, kita akan mengaktifkan dokumen pengalihan saham yang sudah dipersiapkan dengan tanda tangan palsunya. Suara Dharma terdengar jelas dari rekaman itu. Bagaimana dengan notaris? Tanya suara lain. Gunawan sudah dibayar dengan baik. Dia akan menghilang setelah semua selesai. Yang perlu kita pastikan adalah tidak ada yang mencurigai dokumen itu sampai semuanya efektif berlaku. Dan Roberto, dia akan tiba di Jakarta besok malam, tepat waktu untuk menyaksikan kehancuran Budi Santoso. Terdengar tawa kecil dari Dharma. Setelah sekian lama, akhirnya aku akan mendapatkan apa yang seharusnya menjadi milikku. Perusahaan itu, pengakuan, dan mungkin bahkan Lestari. Sari mematikan rekaman itu. Semua orang di ruangan terpaku. Ini bukti yang sangat kuat, kata Hendrik. Dengan rekaman ini, kita bisa melaporkan Dharma dan semua yang terlibat ke polisi. Tapi apakah itu akan cukup untuk menghentikan transfer saham besok pagi?
Tanya Rini ragu. Proses hukum bisa memakan waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Itulah sebabnya kita membutuhkan rencana B, kata Sari. Rekaman ini hanya bagian pertamanya. Ia mengeluarkan selembar kertas dari bukunya. Ini adalah rincian akun bank yang digunakan untuk membayar notaris Gunawan. Saya melacaknya melalui internet dengan bantuan beberapa teman online saya. Sari tampak sedikit malu mengakui bahwa ia memiliki koneksi dengan para hacker muda. Dan tebak siapa pemilik akun bank tersebut, lanjutnya. Bukan Dharma atau Roberto, melainkan PT Global Investama, perusahaan yang tercatat sebagai anak perusahaan PT Nusantara Jaya Perkasa. Dengan kata lain, Dharma menggunakan uang perusahaan ayah untuk membiayai konspirasi melawan ayah. Penggelapan dana perusahaan, gumam Budi. Itu sudah merupakan kejahatan yang serius. Tepat, kata Sari. Dan ada lagi. Ia mengeluarkan beberapa lembar foto dari bukunya. Ini adalah foto-foto Paman Dharma bertemu dengan notaris Gunawan di sebuah hotel di Bandung 3 hari lalu. Mereka bertemu untuk menyerahkan uang tunai. Lihat koper di foto ini. Dan di foto berikutnya, kita bisa melihat Gunawan naik ke mobil dengan koper itu dan pergi ke arah Semarang. Bagaimana kau mendapatkan foto-foto ini? Tanya Dewi, tercengang melihat tingkat investigasi yang dilakukan putrinya. Saya meminta bantuan seorang teman sekolah yang ayahnya kebetulan adalah fotografer profesional, jawab Sari. Mereka membantu saya mengikuti Paman Dharma saat itu. Budi menatap putrinya dengan campuran kagum dan bangga. Sari, ini luar biasa. Tapi semua bukti ini tetap tidak akan bisa menghentikan transfer saham besok pagi jika dokumennya sudah terdaftar secara resmi. Itulah bagian akhir dari rencana saya, kata Sari dengan senyum penuh keyakinan. Kita perlu membuat Paman Dharma mengakui semuanya di depan Dewan Direksi dan para pemegang saham utama. Dan saya tahu cara untuk memancingnya melakukan itu. Sari kemudian menjelaskan rencananya secara detail. Rencana itu berani, penuh risiko, namun jika berhasil akan menggagalkan seluruh konspirasi Dharma dan Roberto. Kita perlu mengadakan rapat darurat Dewan Direksi besok pagi sebelum dokumen transfer saham efektif berlaku, kata Sari. Dan kita perlu memastikan semua orang penting hadir, termasuk perwakilan dari bank, investor utama, dan tentu saja Paman Dharma. Tapi apa yang akan membuatnya mengakui kejahatan di depan semua orang? Tanya Rini skeptis. Kesombongannya, jawab Sari tegas. Dari rekaman dan pengamatan saya, Paman Dharma sangat ingin diakui. Dia merasa berada di bawah bayang-bayang ayah selama bertahun-tahun. Jika kita memberinya kesempatan untuk membuktikan bahwa dia lebih cerdas dari ayah, untuk mengungkapkan bagaimana dia telah berhasil menipu ayah, dia tidak akan bisa menahan diri. Itu strategi yang berisiko, kata Budi ragu. Bagaimana jika dia tidak terpancing? Dia akan terpancing, kata Sari yakin, terutama jika ayah mengumumkan bahwa ayah akan mengundurkan diri dan menyerahkan posisi CEO kepada Paman Dharma di rapat itu. Apa? Budi terkejut. Tapi itu justru akan memberinya apa yang dia inginkan. Tidak, Sari menggeleng. Itu akan membuatnya lengah. Dia akan berpikir bahwa ayah sudah menyerah dan menerima kekalahannya. Kesombongannya akan membuatnya ingin mempermalukan ayah lebih jauh dengan mengungkapkan bahwa dia sebenarnya tidak perlu belas kasihan ayah karena dia sudah mengambil alih perusahaan melalui rencananya dengan Roberto. Budi terdiam, mempertimbangkan strategi putrinya, tapi kita masih membutuhkan bukti kuat bahwa tanda tangan pada dokumen transfer saham itu palsu. Itulah tugas Hendrik, kata Sari menoleh pada auditor muda itu. Kau bisa mendapatkan salinan dokumen aslinya, bukan? Hendrik mengangguk. Aku masih memiliki akses ke sistem. Aku bisa mengunduh salinan digitalnya malam ini juga. Bagus, kata Sari. Kita akan membutuhkan ahli grafologi untuk membuktikan bahwa tanda tangan itu palsu. Rini, apakah kau mengenal seseorang yang bisa melakukannya dalam waktu singkat? Rini tampak berpikir sejenak. Kebetulan, sepupuku adalah ahli grafologi yang bekerja untuk kepolisian. Aku bisa menghubunginya malam ini juga. Sempurna. Sari tersenyum puas. Dan Bu, kita akan membutuhkan bantuan Ibu untuk menyiapkan ruang rapat dan memastikan semua peralatan berfungsi dengan baik. Dewi mengangguk meskipun ia tampak masih tercengang dengan kemampuan putrinya dalam menyusun rencana yang begitu rinci. Dan satu hal lagi, kata Sari,
Kini dengan nada lebih serius. Kita perlu memastikan bahwa Roberto Hashimoto tidak bisa memasuki gedung besok. Jika dia dan Paman Dharma bertemu sebelum rapat, rencana kita mungkin akan terbongkar. Aku bisa mengatur itu, kata Budi. Aku akan menginstruksikan keamanan untuk meningkatkan protokol keamanan besok dengan alasan ada ancaman keamanan terhadap perusahaan. Sari mengangguk puas. Dengan begitu, semua bagian rencana sudah tersusun. Mari kita persiapkan semuanya malam ini. Besok akan menjadi hari yang panjang dan menentukan. Mereka menghabiskan sisa malam itu untuk mempersiapkan segala sesuatu dengan teliti. Hendrik mengunduh dokumen-dokumen yang diperlukan. Rini menghubungi sepupunya yang ahli grafologi. Dewi menyiapkan apa yang dibutuhkan untuk rapat besok. Dan Budi menelepon semua anggota Dewan Direksi untuk mengatur rapat darurat. Sementara itu, Sari duduk di sudut ruangan, menambahkan catatan-catatan terakhir ke dalam bukunya. Ia tampak tenang, tapi matanya menyiratkan kekhawatiran yang dalam. Dewi mendekatinya dan duduk di sampingnya. "Kau baik-baik saja, sayang?" tanyanya lembut. Sari mengangguk. "Iya, Bu, hanya saja ini semua seperti mimpi. 1 minggu yang lalu, kita hanya ibu dan anak biasa. Petugas kebersihan dan seorang siswa sekolah dasar. Sekarang kita berurusan dengan konspirasi besar dan..." Ia melirik ke arah Budi. "Menemukan ayah kandungku." Dewi merangkul putrinya erat. "Maafkan Ibu karena menyembunyikan kebenaran selama ini. Ibu pikir itu yang terbaik untukmu." "Aku mengerti, Bu," kata Sari. "Dan aku tidak marah. Mungkin memang ini saatnya kita untuk bertemu kembali dengan ayah. Mungkin semua ini adalah bagian dari rencana yang lebih besar." Dewi tersenyum mendengar kebijaksanaan putrinya. "Kau selalu lebih dewasa dari usiamu, Sari. Ibu sangat bangga padamu." Di sisi lain ruangan, Budi diam-diam mengamati interaksi antara mantan istrinya dan putri yang baru ditemukannya. Hatinya dipenuhi campuran perasaan, penyesalan atas masa lalu, kekaguman pada putrinya yang luar biasa, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik bagi mereka semua. "Ini akan berhasil, kan?" tanya Rini, yang tiba-tiba berdiri di samping Budi. Budi tersenyum kecil. "Dengan Sari yang memimpin, aku rasa kita memiliki peluang yang sangat baik." Malam semakin larut dan hujan di luar mulai mereda. Besok mereka akan menghadapi pertarungan terbesar mereka, melawan pengkhianatan, keserakahan, dan dendam yang telah tertanam selama bertahun-tahun. Tapi malam ini, setidaknya, mereka memiliki satu hal yang tidak dimiliki Dharma dan Roberto. Ikatan keluarga yang tulus dan kepercayaan satu sama lain. Sama saat fajar mulai menyingsing di ufuk timur Jakarta. Kelima sekutu itu telah siap dengan rencana mereka. Mereka bergerak dengan cepat dan efisien, masing-masing menjalankan tugasnya dengan presisi. Budi tiba di kantor lebih pagi dari biasanya, memberikan instruksi khusus pada tim keamanan untuk meningkatkan pengawasan dan memeriksa identitas setiap pengunjung dengan ketat. Dewi dengan kedudukannya sebagai petugas kebersihan bisa masuk ke ruang rapat utama tanpa menimbulkan kecurigaan dan memasang peralatan perekam tersembunyi di beberapa titik strategis. Rini menyiapkan semua dokumen yang diperlukan untuk rapat, termasuk laporan palsu tentang pengunduran diri Budi dan pengangkatan Dharma sebagai CEO baru. Sementara itu, Hendrik dan ahli grafologi bekerja di ruangan terpisah, menganalisis tanda tangan pada dokumen transfer saham untuk membuktikan kepalsuan dokumen tersebut. Dan Sari, meskipun hanya seorang gadis berusia 10 tahun, adalah otak di balik semuanya. Mengordinasikan setiap gerakan dari jarak jauh, berkomunikasi dengan semua pihak melalui earpiece yang terhubung satu sama lain. Stage sudah siap. Pertunjukan akan segera dimulai. Ruang rapat utama PT Nusantara Jaya Perkasa yang luas dan elegan kini dipenuhi oleh para anggota Dewan Direksi, pemegang saham utama, dan beberapa eksekutif bank yang terkait dengan perusahaan. Suasana tegang terasa di udara, diperkuat oleh bisikan-bisikan penasaran tentang alasan di balik rapat darurat yang tiba-tiba ini. Budi Santoso duduk di ujung meja besar berbentuk oval, tampak tenang meskipun di dalam hatinya bergejolak. Di sebelahnya, Rini Kusuma dengan sigap menyiapkan dokumen-dokumen dan perangkat presentasi. Dharma Kusuma duduk di sisi yang berlawanan,
Wajahnya menunjukkan campuran kebingungan dan kecurigaan. "Terima kasih atas kehadiran Anda semua dalam rapat mendadak ini." Budi memulai, suaranya tegas dan terkendali. "Ada beberapa hal penting yang perlu saya sampaikan pagi ini, hal yang akan sangat mempengaruhi masa depan PT Nusantara Jaya Perkasa." Para hadirin saling berpandangan menunggu dengan penasaran. Selama 30 tahun saya telah memimpin perusahaan ini dengan segenap kemampuan saya. Kita telah melalui berbagai tantangan dan krisis bersama. Dan berkat kerja keras kita semua, PT Nusantara Jaya Perkasa kini telah menjadi salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia. Budi berhenti sejenak, mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan. Matanya bertemu dengan mata Dharma, yang kini tampak semakin waspada. Namun tidak ada yang abadi di dunia ini. Setiap pemimpin harus tahu kapan saatnya untuk melangkah mundur dan memberikan kesempatan bagi generasi berikutnya untuk memimpin. Dan saya rasa saat itu telah tiba bagi saya. Gumaman terkejut terdengar di seluruh ruangan. Bahkan Dharma tampak terkejut, alisnya terangkat tinggi. "Ya Bapak dan Ibu sekalian, hari ini saya ingin mengumumkan pengunduran diri saya sebagai CEO PT Nusantara Jaya Perkasa, efektif mulai hari ini." Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan. Beberapa anggota dewan tampak akan protes, tapi Budi mengangkat tangannya, meminta mereka untuk menunggu. "Tentu saja keputusan ini tidak saya ambil dengan terburu-buru. Saya telah memikirkannya dengan matang, dan saya yakin ini adalah waktu yang tepat, terutama karena saya telah menemukan seseorang yang sangat cocok untuk menggantikan posisi saya, seseorang yang telah bersama perusahaan ini sejak awal, seseorang yang memahami visi dan nilai-nilai kita dengan sempurna." Budi menoleh ke arah Dharma, yang kini tampak seperti orang yang baru saja melihat hantu. "Dharma Kusuma, sahabat dan partner saya selama 3 dekade. Saya ingin menominasikannya sebagai CEO baru PT Nusantara Jaya Perkasa." Ruangan itu meledak dalam bisikan dan gumaman. Dharma sendiri tampak kehilangan kata-kata, matanya menatap Budi dengan tidak percaya. "Pak Budi," salah satu anggota dewan akhirnya berbicara, "ini sangat mendadak. Apa yang menyebabkan keputusan tiba-tiba ini?" "Tidak ada yang tiba-tiba, Pak Harto," jawab Budi tenang. "Seperti yang saya katakan, saya telah memikirkan hal ini selama beberapa waktu. Dharma adalah pilihan yang paling logis. Dia telah bekerja di samping saya sejak hari pertama. Tidak ada yang lebih memahami perusahaan ini daripada dia." Dharma akhirnya menemukan suaranya. "Budi, apa maksudmu? Kenapa kau melakukan ini?" tanyanya. Suaranya terdengar serak. "Karena itu adalah hal yang benar," jawab Budi. "Kau telah bekerja keras selama bertahun-tahun, Dharma. Sudah saatnya kau mendapatkan pengakuan yang pantas." Di ruangan kecil yang terletak tidak jauh dari ruang rapat, Sari, Dewi, dan Hendrik mengamati jalannya rapat melalui monitor yang terhubung dengan kamera tersembunyi. Sari mengangguk puas melihat reaksi bingung Dharma. "Bagus," bisiknya. "Dia tidak menduga ini sama sekali. Dia pasti berpikir ini adalah jebakan." "Tapi dia tetap curiga," kata Dewi. "Lihat caranya menatap Budi." "Memang seharusnya begitu," kata Sari. "Kita perlu dia tetap waspada tapi bingung. Nanti ketika dia merasa perlu membuktikan bahwa dia tidak membutuhkan belas kasihan ayah, dia akan terpancing untuk mengungkapkan rencananya." Di ruang rapat, diskusi semakin memanas. Beberapa anggota dewan mempertanyakan keputusan mendadak Budi, sementara yang lain tampak mendukung nominasi Dharma sebagai CEO baru. Dharma sendiri tetap diam, matanya terus mengawasi Budi dengan tatapan penuh curiga. "Saya mengerti kekhawatiran Anda semua," kata Budi, menenangkan para anggota dewan. "Tapi saya yakin Dharma adalah orang yang tepat untuk memimpin perusahaan ini ke depan. Selain itu," Budi berhenti sejenak melirik ke arah Dharma, "ada beberapa perkembangan baru dalam hidup pribadi saya yang membutuhkan perhatian penuh saya. Ini adalah bagian dari rencana." Memberikan alasan yang cukup masuk akal untuk pengunduran diri Budi, sambil terus memancing reaksi Dharma. Dan tampaknya strategi itu berhasil, karena Dharma kini tampak semakin gelisah. "Perkembangan apa, Pak Budi?" tanya salah seorang pemegang saham, seorang wanita paruh baya bernama Ibu Ratna. Budi tersenyum kecil. "Saya baru saja menemukan kembali keluarga yang telah lama terpisah dari saya. Dan saya ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama mereka, mengejar tahun-tahun yang telah hilang."
Dharma tampak tersentak mendengar ini. Dia menatap Budi dengan campuran amarah dan ketakutan. "Keluarga, apa maksudmu?" tanyanya, suaranya nyaris bergetar. "Ya, Dharma, aku telah menemukan kembali mantan istriku, Lestari, atau sekarang dikenal sebagai Dewi, dan putri kami, Sari," jawab Budi dengan tenang. "Mereka telah kembali ke dalam hidupku, dan aku ingin menebus waktu yang telah hilang." Wajah Dharma memucat. Rencana ini tidak terduga. Dia telah mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai skenario, tapi bukan ini. Bukan Budi yang secara sukarela menyerahkan perusahaan kepadanya dan mengungkapkan tentang Dewi dan Sari. Ini tidak masuk akal, kata Dharma akhirnya. "Kau tidak pernah membicarakan tentang mengundurkan diri sebelumnya, dan tiba-tiba kau ingin menyerahkan perusahaan kepadaku karena kau menemukan kembali mantan istrimu? Kau mengharapkan kami untuk percaya itu?" Budi mengangkat alisnya. "Kenapa tidak? Bukankah itu yang selalu kau inginkan, Dharma? Menjadi CEO, diakui sebagai pemimpin? Sekarang aku memberikannya kepadamu secara sukarela." Dharma berdiri, tidak bisa menahan emosinya lagi. "Ini pasti jebakan. Kau tahu kan? Kau tahu tentang rencanaku dengan Roberto." Ruangan itu mendadak sunyi. Semua mata tertuju pada Dharma. "Rencana apa, Dharma?" tanya Budi, tetap tenang meskipun jantungnya berdetak cepat. Rencana Sari bekerja dengan sempurna. Dharma telah terpancing untuk mengungkapkan dirinya sendiri. Dharma tertawa pahit. "Jangan berpura-pura tidak tahu, Budi. Kau tiba-tiba mengundurkan diri dan menominasikanku sebagai CEO. Sehari sebelum dokumen transfer saham berlaku efektif, terlalu kebetulan, bukan?" Wajah bingung para anggota dewan dan pemegang saham membuat Dharma sadar bahwa ia telah mengatakan terlalu banyak. Tapi kini sudah terlambat untuk mundur. "Dokumen transfer saham apa, Pak Dharma?" tanya salah satu anggota dewan dengan wajah serius. Dharma menatap sekeliling ruangan, menyadari bahwa ia telah terjebak. Tapi alih-alih mundur, ia memutuskan untuk melangkah maju dengan penuh percaya diri. Kesombongannya mengambil alih, persis seperti yang diprediksi Sari. "Dokumen yang akan mengubah kepemilikan PT Nusantara Jaya Perkasa," kata Dharma akhirnya. Suaranya dingin dan penuh kemenangan. "Mulai besok pagi, 60% saham perusahaan ini akan berada di tangan Tanaka Hashimoto Group, atau lebih tepatnya, di tanganku dan Roberto Hashimoto." Kegemparan melanda ruangan. Para anggota dewan dan pemegang saham mulai bertanya-tanya dengan panik. Budi mengangkat tangannya meminta ketenangan. "Bisa kau jelaskan lebih detail, Dharma?" tanyanya, tetap menjaga nada suaranya tetap tenang. Dharma tersenyum sinis. "Dengan senang hati. Selama 3 tahun terakhir aku dan Roberto telah merencanakan ini. Kami memalsukan tanda tanganmu di dokumen pengalihan saham, menyuap notaris untuk melegalisasinya, dan menciptakan jejak transaksi palsu untuk membuat seolah-olah kau telah menerima pembayaran untuk saham tersebut. Besok pagi semua akan resmi. PT Nusantara Jaya Perkasa akan menjadi milik kami. Dan kau, Budi Santoso, akan kehilangan segalanya." Pengakuan langsung ini membuat ruangan kembali dilanda keributan. Beberapa pemegang saham tampak marah, yang lain tampak ketakutan. Dharma sendiri kini berdiri dengan sikap menantang, seolah-olah bangga dengan rencananya. "Tapi kenapa, Dharma?" tanya Budi. "Kenapa kau melakukan semua ini? Kenapa?" Dharma tertawa getir. "Karena selama 3 dekade aku hidup di bayanganmu, Budi. Kita membangun perusahaan ini bersama-sama, tapi hanya namamu yang dikenal. Hanya kau yang mendapat pujian dan pengakuan. Bahkan Lestari memilihmu, bukan aku." "Jadi ini semua karena kecemburuan?" tanya Budi, suaranya terdengar sedih. "Ini tentang keadilan," teriak Dharma. "Dan sekarang akhirnya keadilan itu akan datang. Besok pagi semua yang kau banggakan akan menjadi milikku dan Roberto." "Tidak akan." Suara tenang itu datang dari pintu ruang rapat yang tiba-tiba terbuka. Sari berdiri di sana, diikuti oleh Dewi dan Hendrik. Di tangan Sari terdapat sebuah map tebal. "Sari?" Dharma tampak terkejut melihat gadis kecil itu. "Ayah, Paman Dharma," kata Sari berjalan ke tengah ruangan dengan percaya diri. "Saya Sari Widodo, atau mungkin lebih tepat, Sari Santoso." Sari berjalan mendekati meja rapat, tatapannya tidak pernah meninggalkan Dharma. "Paman Dharma, rencana Paman dan Roberto Hashimoto tidak akan pernah berhasil. Kami sudah mengumpulkan semua bukti tentang konspirasi kalian." Sari membuka map yang dibawanya dan mulai mengeluarkan dokumen-dokumen serta foto-foto.
Ini adalah rekaman percakapan paman dengan rekan-rekan konspirasi. Ini adalah bukti transfer dana untuk menyuap notaris Gunawan. Ini adalah foto-foto pertemuan rahasia paman dengan notaris tersebut. Dharma tampak seperti orang yang baru saja ditampar. Bagaimana kau bisa? Dan yang paling penting, lanjut Sari mengeluarkan selembar kertas terakhir, ini adalah hasil analisis ahli grafologi yang membuktikan bahwa tanda tangan ayah pada dokumen transfer saham adalah palsu. Hendrik melangkah maju, menunjukkan laporan forensik yang telah ia siapkan bersama ahli grafologi. Berdasarkan analisis terhadap karakteristik tanda tangan, pola tekanan, dan berbagai aspek lainnya, dapat dipastikan bahwa tanda tangan pada dokumen transfer saham tersebut adalah tiruan yang dibuat dengan sangat hati-hati, namun tetap menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan tanda tangan asli Pak Budi Santoso. Ruangan itu kembali dipenuhi gumaman, kali ini dengan nada marah ditujukan kepada Dharma. Dharma sendiri tampak seperti orang yang terjebak dalam mimpi buruk. Ini tidak mungkin, gumamnya. Kau hanya seorang gadis kecil. Bagaimana kau bisa? Karena dia putriku, jawab Budi dengan bangga. Putri yang mewarisi kecerdasan ibunya dan mungkin sedikit ketegasan dariku. Dewi melangkah maju dan berdiri di samping Budi dan Sari, membentuk gambaran keluarga yang utuh untuk pertama kalinya dalam 1 dekade. Semua bukti ini sudah kami serahkan kepada pihak berwenang, kata Dewi. Polisi sedang dalam perjalanan ke sini saat kita berbicara. Seolah untuk mengonfirmasi kata-kata Dewi, suara sirene polisi terdengar dari kejauhan, semakin mendekat ke gedung PT Nusantara Jaya Perkasa. Dharma tampak runtuh. Kesombongannya menguap, digantikan oleh rasa takut yang nyata. Roberto akan membunuhku, desgumamnya. Dia tidak akan memaafkan kegagalan ini. Roberto Hashimoto juga sedang diburu polisi internasional, kata Hendrik. Kami telah melaporkan semua bukti tentang keterlibatannya dalam konspirasi ini, termasuk aktivitas penipuan korporasinya di negara-negara lain. Dharma jatuh terduduk di kursinya, tampak benar-benar kalah. Para anggota dewan dan pemegang saham kini berbisik-bisik dengan campuran kaget dan lega, menyadari bahwa mereka baru saja terhindar dari bencana besar. Budi berdiri dan menghadap para hadirin. Saya minta maaf atas kejadian ini. Pengumuman pengunduran diri saya tadi hanyalah bagian dari strategi untuk mengungkap konspirasi ini. Saya tidak benar-benar berniat untuk mengundurkan diri. Para anggota dewan menyambut pernyataan ini dengan tepuk tangan lega. Sementara itu, 2 orang petugas kepolisian memasuki ruangan, langsung menuju ke arah Dharma. Dharma Kusuma? Tanya salah satu petugas. Anda ditahan atas tuduhan percobaan penipuan, pemalsuan dokumen, dan konspirasi kriminal. Dharma tidak melawan saat diborgol dan digiring keluar ruangan. Sebelum meninggalkan ruangan, ia menatap Budi, Dewi, dan Sari untuk terakhir kalinya, tatapan yang penuh dengan campuran kebencian, penyesalan, dan mungkin secuil pengakuan atas kekalahannya. Setelah Dharma dibawa pergi, ruangan itu dipenuhi dengan tepuk tangan dan ucapan selamat untuk Budi dan keluarganya. Semua orang takjub dengan keberanian dan kecerdasan Sari yang telah menyelamatkan perusahaan. Di tengah kegembiraan itu, Sari menarik Budi dan Dewi ke sudut ruangan yang lebih tenang. Kita berhasil, katanya dengan senyum lega. Perusahaan ayah selamat. Budi berlutut untuk menyamakan tingginya dengan putrinya. Bukan hanya perusahaanku yang selamat, Sari. Kau juga telah menyelamatkan keluarga kita. Ia menatap Dewi dengan pandangan penuh harapan. Mungkinkah kita memulai lagi sebagai keluarga? Dewi menatap mantan suaminya, pria yang dulu ia tinggalkan karena merasa diabaikan, namun kini tampak sangat berbeda, lebih lembut, lebih terbuka, dan jelas sangat mencintai putri mereka. Itu tidak akan mudah, kata Dewi jujur. Ada banyak luka lama, banyak waktu yang telah hilang, tapi kita bisa mencoba, kata Sari, memegang tangan kedua orang tuanya, sedikit demi sedikit. Budi dan Dewi saling pandang, kemudian tersenyum pada putri mereka. Dalam kekacauan yang baru saja mereka lalui, satu hal menjadi jelas. Ikatan keluarga mereka, meski sempat terputus, ternyata jauh lebih kuat dari yang mereka kira. Dan mungkin dengan waktu dan kesabaran, luka lama bisa sembuh, dan keluarga yang terpisah bisa bersatu kembali. 1 tahun telah berlalu sejak peristiwa dramatis yang nyaris menghancurkan PT Nusantara Jaya Perkasa. Jakarta masih sama, macet, sibuk,
dan penuh energi. Tapi banyak hal yang telah berubah bagi keluarga Santoso. Sore itu, di sebuah rumah mewah, namun nyaman di kawasan Menteng, Sari Santoso, kini berusia 11 tahun, sedang duduk di teras belakang dengan buku bahasa Mandarin di pangkuannya. Gadis kecil yang dulu dikenal sebagai Sari Widodo, kini telah resmi menggunakan nama keluarga ayahnya, meski kadang ia masih menyebut dirinya Widodo saat berada di sekolah, tempat teman-temannya telah mengenalnya dengan nama itu selama bertahun-tahun. Sari, makan malam hampir siap, panggil Dewi dari arah dapur. Dewi Santoso, yang juga telah mengambil kembali nama keluarga mantan suaminya setelah mereka resmi menikah, kembali 6 bulan lalu, kini tidak lagi bekerja sebagai petugas kebersihan. Sebagai gantinya, ia mengepalai program tanggung jawab sosial perusahaan di PT Nusantara Jaya Perkasa, mengelola berbagai inisiatif untuk membantu masyarakat kurang mampu, terutama para ibu tunggal dan anak-anak mereka. Pengalamannya sendiri sebagai ibu tunggal selama 1 dekade membuatnya memahami dengan baik tantangan yang dihadapi para wanita tersebut. "Sebentar, Bu," jawab Sari, sedang menyelesaikan bab terakhir. Budi Santoso muncul di teras, tersenyum melihat putrinya yang tekun. "Bahasa baru lagi?" tanyanya. Duduk di samping Sari, Sari mengangguk. "Bahasa Mandarin. Saya pikir ini akan berguna untuk ekspansi perusahaan ke Cina tahun depan." Budi tertawa kecil. "Kau memang selalu berpikir ke depan, ya?" Ia merangkul putrinya dengan penuh kasih sayang. "Tapi jangan lupa untuk menikmati masa kecilmu juga, Sari. Bermainlah dengan teman-temanmu, lakukan hal-hal yang kau sukai." "Saya menyukai bahasa, Ayah," jawab Sari sambil menutup bukunya. "Dan saya juga bermain kok. Minggu lalu saya ikut lomba cerdas cermat antar sekolah dengan teman-teman dan kami menang." "Tentu saja kalian menang." Budi mengacak rambut putrinya dengan bangga. "Siapa yang bisa mengalahkan tim yang memiliki Sari Santoso?" Mereka berdua tertawa, menikmati momen kebersamaan yang dulu begitu langka. Sejak mereka memulai lagi sebagai keluarga, Budi telah banyak berubah. Ia tidak lagi terobsesi dengan perusahaan seperti dulu. Kini ia selalu pulang tepat waktu, menghadiri setiap pertunjukan sekolah Sari, dan menghabiskan akhir pekan bersama keluarganya. "Makan malam siap," Dewi memanggil dari dalam rumah. "Rini dan Hendrik sudah datang juga." Budi dan Sari masuk ke dalam rumah, menuju ruang makan yang luas dan hangat. Di sana, Rini Kusuma dan Hendrik Wibowo telah duduk, tampak bahagia. Keduanya kini adalah pasangan yang akan menikah bulan depan. Hubungan mereka tumbuh selama masa-masa sulit penyelidikan terhadap konspirasi Dharma dan Roberto setahun lalu. Rini kini menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PT Nusantara Jaya Perkasa, menggantikan posisi Dharma. Sementara Hendrik, setelah membuktikan integritas dan keahliannya, dipercaya untuk memimpin divisi audit internal perusahaan, memastikan bahwa praktik bisnis yang dilakukan selalu transparan dan sesuai aturan. "Selamat malam semuanya," sapa Budi riang, duduk di kepala meja. "Terima kasih sudah datang untuk makan malam mingguan kita. Kami tidak akan melewatkannya untuk apapun," kata Rini dengan senyum hangat. "Apalagi masakan Bu Dewi selalu luar biasa." Dewi tersenyum, menghidangkan sup asparagus, hidangan pembuka malam itu. "Aku hanya mengikuti resep dari ibuku, tapi terima kasih pujiannya, Rini." Mereka mulai makan sambil berbincang santai tentang berbagai topik, mulai dari perkembangan perusahaan, persiapan pernikahan Rini dan Hendrik, hingga prestasi terbaru Sari di sekolah. "Oh ya, aku punya kabar terbaru tentang Dharma," kata Hendrik di tengah percakapan. "Dia baru saja dipindahkan ke tahanan khusus dengan keamanan lebih rendah karena perilaku baiknya." Budi mengangguk. "Aku senang mendengarnya. Meskipun apa yang dia lakukan tidak termaafkan, aku tetap berharap dia bisa merefleksikan tindakannya dan memperbaiki hidupnya." "Dan Roberto?" tanya Dewi. "Masih dalam proses ekstradisi dari Brasil," jawab Hendrik. "Tapi kejahatannya jauh lebih luas dari yang kita kira. Interpol telah mengungkap jaringan penipuan korporasi internasional yang dipimpinnya selama bertahun-tahun." Sari, yang sejak tadi diam mendengarkan, akhirnya berbicara. "Saya masih tidak mengerti kenapa orang seperti Paman Dharma dan Roberto bisa begitu terobsesi untuk menghancurkan hidup orang lain. Apa yang mereka dapatkan dari itu?" Budi menatap putrinya dengan lembut. "Kadang, Sari, kebencian dan dendam bisa mengaburkan penilaian seseorang. Dharma merasa diabaikan,
dan tidak dihargai selama bertahun-tahun. Roberto merasa dia kehilangan peluang bisnis dan cinta karena aku. Alih-alih menghadapi perasaan-perasaan itu dengan sehat, mereka membiarkannya tumbuh menjadi kebencian yang akhirnya menghancurkan mereka sendiri. Seperti kata pepatah kuno, tambah Dewi, menyimpan dendam seperti meminum racun sendiri, tapi berharap orang lain yang mati. Tapi mereka hampir berhasil, kan? Tanya Sari. Jika saya tidak kebetulan mendengar telepon itu bukan kebetulan, kata Budi dengan keyakinan penuh. Itu adalah takdir yang mempertemukan kembali keluarga kita. Mereka melanjutkan makan malam dengan suasana hangat dan akrab. Setelah hidangan penutup, Rini dan Hendrik pamit pulang untuk melanjutkan persiapan pernikahan mereka. Sari kembali ke kamarnya untuk menyelesaikan PR, sementara Budi dan Dewi duduk bersama di ruang keluarga, menikmati secangkir teh. Aku masih tidak percaya betapa banyak hidup kita telah berubah dalam setahun ini, kata Dewi, bersandar pada bahu suaminya. Budi merangkul Dewi erat. Dan semua berkat putri kita yang luar biasa. Dia memang istimewa, kata Dewi dengan bangga, tapi aku khawatir dia terlalu dewasa untuk usianya. Kadang aku merasa dia kehilangan masa kanak-kanaknya karena terlalu sibuk belajar dan berpikir seperti orang dewasa. Aku juga memikirkan hal yang sama, kata Budi. Tapi kurasa itu adalah bagian dari siapa Sari. Dia selalu berbeda. Lebih peka, lebih cerdas, lebih dewasa dari anak-anak seusianya. Yang bisa kita lakukan adalah mendukungnya dan memastikan dia tetap memiliki keseimbangan dalam hidupnya. Dewi mengangguk. Kau benar. Dan ngomong-ngomong soal keseimbangan, aku punya sesuatu untuk diberitahukan padamu. Ia menegakkan tubuhnya, menatap Budi dengan mata berbinar. Aku hamil. Budi tersentak, matanya melebar dengan kaget dan bahagia. Kita akan punya bayi? Dewi mengangguk, air mata bahagia menggenang di matanya. Usia kandunganku 8 minggu. Dokter bilang semuanya sehat dan baik-baik saja. Budi memeluk istrinya erat, tidak mampu menahan air mata bahagianya sendiri. Terima kasih Dewi, terima kasih sudah memberikan kita kesempatan kedua ini. Apakah kita harus memberitahu Sari sekarang? Tanya Dewi. Sebelum Budi bisa menjawab, suara kecil menyahut dari ambang pintu. Memberitahu Sari tentang apa? Mereka berdua menoleh dan melihat Sari berdiri di sana, menatap mereka dengan mata penasaran. Budi dan Dewi saling pandang, kemudian tersenyum dan mengisyaratkan Sari untuk mendekat. Sini sayang, kata Dewi menepuk sofa di sampingnya. Ada kabar baik yang ingin kami sampaikan. Sari duduk di antara kedua orang tuanya, menatap mereka bergantian. Kabar apa, Bu? Sayang, kata Dewi lembut, menggenggam tangan putrinya, kau akan menjadi kakak. Mata Sari melebar dan secercah kebahagiaan murni, kebahagiaan kanak-kanak yang jarang terlihat dari gadis yang selalu tampak dewasa sebelum waktunya itu, muncul di wajahnya. Sungguh, saya akan punya adik. Budi mengangguk tersenyum lebar. Ya, Sari, dalam beberapa bulan ke depan keluarga kecil kita akan bertambah satu anggota lagi. Sari memeluk kedua orang tuanya erat. Air mata bahagia mengalir di pipinya. Ini berita terbaik sepanjang hidup saya. Terima kasih, Ayah, Ibu. Ketiganya berpelukan erat, menikmati momen kebahagiaan yang sempurna itu. Bagi Budi, momen ini adalah bukti bahwa hidup selalu memberi kesempatan kedua bagi mereka yang bersedia membuka hati. Bagi Dewi, ini adalah puncak dari perjalanan panjang yang penuh liku, namun berakhir dengan kebahagiaan yang dulu hanya bisa ia impikan. Dan bagi Sari ini adalah konfirmasi bahwa intuisinya selalu benar, bahwa keluarganya memang ditakdirkan untuk bersatu kembali. 6 bulan kemudian, di sebuah kamar rumah sakit swasta di Jakarta, tangisan bayi yang baru lahir memecah keheningan pagi. Seketika Budi bertransformasi menjadi ayah baru sekali lagi, terpaku menatap bayi perempuan mungil di pelukan Dewi dengan pancaran cinta yang tak terhingga di matanya. Dia cantik sekali, bisik Budi, menggenggam tangan mungil putrinya yang baru lahir, seperti ibunya. Dewi tersenyum lelah namun bahagia. Dan seperti kakaknya, Sari yang berdiri di sisi tempat tidur menatap adik barunya dengan penuh kasih sayang. Dia sempurna, katanya. Selamat datang di dunia, adik kecil. Kita akan menamainya apa? Tanya Budi, membelai lembut kepala bayi mungilnya. Dewi menatap Sari. Sari,
Kau yang membawa keluarga kita kembali bersama. Menurutmu, nama apa yang cocok untuk adikmu? Sari tampak berpikir sejenak, kemudian tersenyum lebar. Bagaimana dengan harapan? Karena dia adalah harapan baru bagi keluarga kita, simbol dari kesempatan kedua kita untuk bersama. Harapan Santoso. Budi mengulang nama itu, merasakannya di lidahnya. Nama yang indah, sempurna untuk putri kecil kita. Harapan, bisik Dewi mencium kening bayi mungilnya. Selamat datang di keluarga kami, Harapan Santoso. Sari menatap keluarganya dengan hati yang penuh. Ayahnya yang telah berubah dari seorang workaholic menjadi ayah yang penuh perhatian. Ibunya yang kini menemukan kebahagiaan yang layak ia dapatkan. Dan adik kecilnya yang mewakili masa depan cerah yang menanti mereka. Semuanya bermula dari satu malam saat ia mengangkat telepon itu. Satu momen kebetulan yang mengubah jalan hidup mereka selamanya. 5 tahun kemudian, PT Nusantara Jaya Perkasa telah berkembang menjadi perusahaan multinasional dengan cabang di berbagai negara Asia. Budi masih memimpin sebagai CEO, tapi kini dengan perspektif dan prioritas yang jauh berbeda. Perusahaan tidak lagi menjadi hidupnya, keluarganya lah yang menjadi pusat kehidupannya. Dewi telah mengembangkan program tanggung jawab sosial perusahaan menjadi yayasan independen yang membantu ribuan keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia. Rini dan Hendrik, kini pasangan suami istri dengan seorang anak laki-laki, tetap menjadi bagian penting dari perusahaan dan keluarga besar Santoso. Dan Sari, gadis kecil yang dulu mengubah segalanya, kini tumbuh menjadi remaja 16 tahun yang luar biasa. Dengan kecerdasan dan keberaniannya, ia telah memenangkan berbagai kompetisi internasional dan bahkan diundang untuk berbicara di forum-forum prestisius tentang kepemimpinan muda. Namun di atas semua prestasinya, Sari paling bangga dengan perannya sebagai kakak dari Harapan, gadis kecil 5 tahun yang mewarisi kecerdasan dan keingintahuan kakaknya. Pada suatu sore yang tenang, Sari sedang membantu Harapan mengerjakan PR matematika ketika telepon rumah berdering, karena kedua orang tua mereka sedang di luar. Sari mengangkatnya. "Halo, kediaman keluarga Santoso," sapanya. Dari seberang telepon, terdengar suara seorang anak perempuan yang terdengar ketakutan. "Halo, apa benar ini nomor telepon Sari Santoso?" "Ya, ini Sari," jawabnya, mendadak waspada. "Dengan siapa saya berbicara?" "Namaku Citra," jawab suara di seberang dengan gemetar. Aku tidak sengaja mendengar sesuatu di kantorku, sesuatu yang tidak seharusnya ku dengar. Aku takut, tapi aku tidak tahu harus bicara dengan siapa. Kemudian aku ingat ceritamu di televisi tentang bagaimana kau menyelamatkan perusahaan ayahmu. Bisakah kau membantuku?" Sari terdiam sejenak, teringat akan telepon lain bertahun-tahun lalu yang mengubah hidupnya. Kini tampaknya lingkaran takdir telah menutup dan ceritanya akan dimulai lagi melalui anak lain yang membutuhkan bantuannya. "Tentu, Citra," jawab Sari dengan suara tenang dan menenangkan. "Ceritakan padaku apa yang terjadi. Aku akan membantumu." Dan begitulah, sebuah cerita baru dimulai. Cerita tentang keberanian, kebenaran, dan kekuatan tak terduga dari ikatan yang terjalin antara mereka yang berani berdiri di pihak yang benar. Karena seperti yang selalu diyakini Sari, terkadang orang-orang terkecil bisa membuat perbedaan terbesar.